Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para filsawan rahimakumullah, pada video kali ini kita mencoba membahas praktek-praktek yang ada, fenomena yang ada di sekitar kita sehari-hari, yaitu maraknya real estate yang melabeli diri mereka sebagai jual beli properti tanpa riba, alias mereka mengaku berada dalam praktek-praktek bisnis properti syariah. Mari kita ambil contoh sebuah unit rumah tapak atau landed, artinya dia memiliki tanah sendiri, jadi bukan rumah susun, bukan kamar berapa dari apartemen berapa ya, yang tidak jelas ya. Nanti misalnya apartemen itu rubuh, kamu ditanya sama anakmu, dulu ayah tinggal di mana? Kita tidak bisa menunjuk karena apartemen itu sudah dihancurkan dan kamar kita ada di atas, tidak tapak, tidak landed di atas tanah secara langsung. Jadi sebuah rumah tapak di daerah Junikarta ditawarkan dengan harga 600 juta rupiah, ditawarkan dengan cicilan tanpa bank, jadi langsung bayar ke developer tanpa bunga, gak ada bunga-bungaan, langsung nyicil ke developernya dengan cicilan 5 juta rupiah per bulan dengan jangka waktu 10 tahun. Tanpa down payment, serta booking fee 5 juta rupiah. Jadi tanpa down payment, langsung booking fee 5 juta rupiah. Cash bonus. Jika pembeli membelinya secara cash ini ada dua macam ya, ada cash lunak, ada cash keras. Untuk pembelian suatu aset yang nilainya ratusan juta sudah umum dan juga merupakan usansi bisnis. Sebuah pembelian yang nilainya ratusan juta, jika kita lunasi dalam waktu 3 bulan, itu sudah termasuk cash keras. Itu sudah termasuk cash keras. Jika dalam 3 bulan sudah lunas, Anda mengangsurnya, itu termasuk cash keras untuk barang yang nilainya sangat besar. Untuk cash keras ini dapat bonus pagar minimalis, 2 unit air condition split, AC split 2 unit, 1 unit toren air stainless, jadi tangki air yang berbahan stainless.
1 unit jet pump, dan dilengkapi dengan kanopi dan carport alias garasi yang di luar rumah. Garasi yang di samping rumah yang tanpa pintu alias di teras. Di teras dibuatkan sendiri sebuah naungan untuk mobil. Dan pemanas air solar head. Jadi di atas genteng itu dilengkapi dengan pemanas air tenaga surya, tenaga matahari. Dipasang di atas atap rumah. Berguna untuk kita mendapatkan air hangat untuk mandi. Jika kita datang malam hari, misalnya dari tempat pekerjaan, kita bisa mandi pakai air hangat. Mari kita jawab. Kita coba jawab. Angsurannya sama dengan 5 juta per bulan. Angsuran pertama 5 juta itu sudah termasuk booking fee. Jadi booking fee yang 5 juta itu sebenarnya angsuran pertama. Jadi tetap jumlah angsurannya dalam setahun ya 12 bulan. Jadi angsuran 5 juta per bulan. Per tahun sama dengan 60 juta rupiah, yaitu 12 bulan kali 5 juta rupiah. Dan 10 tahun sama dengan 60 juta kali 600 juta rupiah harga per unitnya tadi. Jadi akad harganya 600 juta, kita melunasinya juga dengan 600 juta juga. Jadi tidak ada bunga. Benar-benar tidak ada bunga. Dalam 10 tahun itu kita juga mengeluarkan duit sebesar 600 juta rupiah. Statusnya halal karena akad. Tidak ada bunga, tidak ada denda, tidak ada sita. Booking fee tidak hangus. Jadi angsuran bulan pertama. Jadi booking fee yang 5 juta rupiah itu uangnya tidak berubah jadi apa-apa, tapi akan berubah jadi angsuran bulan pertama. Dan ini dikategorikan syar'i sesuai dalil-dalil syariah. Mari kita telaah lebih lanjut. Afwan. Bismillah. Benarkah cara mainstream di atas ini? Melihat kasus hanya dengan rujukan dalil. Bagaimana jika model studi kasus riset on-site diterapkan? Misalnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut. EBIT. Dalam istilah akuntansi biaya, EBIT ini adalah earning before interest and tax. Itu sama dengan 500 juta rupiah. Artinya menurut standar costing, salah satu cabang dari akuntansi biaya ini, nilai itu sudah visible saat masuk income. Saat masuk income statement atau saat masuk perhitungan rugi laba. Dan dibebankan padanya interest dan tax. Interest, bunga, dan tax pajak.
sekalipun dibebankan kepadanya bunga dan pajak, angka 500 juta rupiah ini sudah termasuk feasible, alias layak. Tapi kan tidak ada bunga, Ustaz. Ya kita hitung sendiri. Berapa kira-kira rata-rata bunga di pasaran? Tingkat bunga di pasaran. Kita bisa mengacu pada jurnal-jurnal ekonomi, majalah Infobank, atau jadi walaupun atas proyek Junikarta itu menggunakan modal sendiri tanpa loan, jadi tanpa hutang, kita bisa mengasumsikan bahwa seandainya ini saya pinjam dari bank, maka berapa bunganya kira-kira. Kita asumsikan sendiri. Yaitu dengan melihat LIBOR, yaitu London Interest Bank Overnight Rate, atau JIBOR, Japan Interest Bank Overnight Rate, atau SIBOR. Yang paling dekat ini, Singapore Interest Bank Overnight Rate. Jadi angka-angka dari LIBOR, JIBOR, dan SIBOR inilah yang dipakai oleh perbankan Indonesia untuk menentukan suku bunga yang berlaku di pasaran. Lalu dibandingkan dengan acuan suku bunga dari Bank Indonesia, Bank Sentral. Di situ nanti mereka mengkalkulasikan dan menentukan berapa suku bunga yang berlaku. Begitulah para bankir di Indonesia bekerja. Sedangkan tax rate, tarif pajak, bisa dihitung dari average progressive tax rate yang dikeluarkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak, melihat surat edaran SE atau KMK, Keputusan Menteri Keuangan. Nah, di situ sering diterbitkan secara berkala tingkat pajak. Jadi misalnya laba 1-10 juta pajaknya berapa, 10-100 juta pajaknya berapa, 100 juta ke atas pajaknya berapa, ada tarifnya masing-masing. Nah, progressive tax rate ini nanti kita buat average, kita buat rata-rata. Dengan demikian, walaupun atas proyek ini kita gunakan modal sendiri tanpa meminjam bank, kita bisa menentukan interest ataupun tax rate bayangan secara on calculation, hanya di atas kertas. Hanya untuk membantu kita menentukan harga jual. Bisa juga digunakan data pembanding dari harga kompetitor di market price. Di harga pasar. Karena real estate itu setiap tahun mereka mengadakan pameran properti, biasanya di Senayan atau di Kemayoran, dan di situ mereka akan mengeluarkan harga-harga pasaran produk mereka. Di situ kita bisa membandingkan nilai properti kita
berapa kamar tidur, berapa luas tanah, dan letak lokasi di kelas berapa. Di situ kita juga bisa menentukan berapa pasaran harga. Sehingga didapat space harga yang besar, yaitu ternyata harga yang ditawarkan dijual tadi yaitu sebesar 600 juta dikurangi EBIT 500 juta atau earning before interest and tax sebesar 500 juta. Jadi 600 kurangi 500 juta sama dengan 100 juta keuntungan bersih. Ini bersih ya, karena ada di atas level EBIT, di atas level earning before interest and tax. Nah, dari sini kita juga bisa berpikir, ada di pin interest, yaitu bunga terselubung karena margin keuntungan yang terlalu tinggi di atas EBIT. Jadi keuntungannya terlalu tinggi di atas EBIT, di atas earning before interest and tax. Maka di sini curiga, jangan-jangan ada beban bunga secara diam-diam dimasukkan ke dalam harga pokok. Dugaan ini bagi sebagian ustadz yang anti riba akan mengkategorikan bahwa penjualan tanpa riba, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita ini masih mengandung syubhat. Karena apa? Karena ada dugaan interest yang tersembunyi. Karena keuntungan yang terlalu tinggi di atas EBIT. Jadi bisa dicurigai adanya di pin interest, bunga terselubung. Bunga tersembunyi karena margin keuntungan yang terlalu tinggi di atas EBIT. Syubhat yang kedua adalah ada dugaan pembedaan pada harga penjualan. Jadi ada dua harga, ada dua akad dalam satu objek yang sama, yaitu rumah di Junikata tersebut. Ada dugaan pembedaan pada harga penjualan tunai dan penjualan cicilan dengan adanya cash bonus yang signifikan yang berani diberikan oleh developer karena menerima cash yang besar di awal termin. Jadi cash yang besar tadi pembelinya jika membeli dengan cash keras akan dapat cash bonus yang signifikan, yaitu dari dapat AC, dapat pemanas air, seperti yang disebutkan di atas tadi. Dapat pagar minimalis, dapat AC split, dapat tangki air stainless, AC-nya dapat 2, dapat jet pump, dapat kanopi, dibuatkan carport, diberi hadiah pemanas air tenaga matahari. Dan hadiah-hadiah ini jika dinilai uang, nilainya sangat besar.
nilainya sangat besar, sehingga terdapat ada selisih harga yang besar jika membeli secara cash keras dan tidak mendapat hadiah apa-apa jika membeli secara tenor 10 tahun, dicicil selama 10 tahun. Jadi kalau beli 10 tahun harganya 600 juta. Tapi kalau beli dalam beberapa bulan cash keras tadi, 600 juta itu dilunasi, akan dikembalikan oleh developer kepada pembeli dengan barang-barang yang nilainya juga cukup signifikan. Bisa-bisa harganya cuma 500 jutaan. Jadi nilai bonusnya itu hampir 100 juta, katakanlah. Maka ustadz-ustadz yang anti riba akan berkata, ya itu adalah bunganya. Interest yang tersembunyi, bunga yang terselubung. Jadi kalau dia beli cash harganya 500 juta, tapi kalau beli dalam 10 tahun harganya full 600 juta. Tapi ini debatable, bisa diperdebatkan. Saat mana kita menganggap itu sebagai hadiah dan saat mana kita menganggap itu sebagai bunga yang tersembunyi. Para ustadz yang moderat akan berasumsi, akan berargumen dengan argumen bahwa cash bonus itu termasuk bagian dari marketing. Sedangkan yang ustadz yang konservatif, yang bersikap warok dan sangat hati-hati akan menganggap bahwa perbedaan harga itu adalah bunga yang tersembunyi. Jadi masih berbau riba, jadi masih syubhat. Mereka tidak mau menerima pembedaan pada harga penjualan tunai dan penjualan cicilan dengan adanya cash bonus yang signifikan yang berani diberikan oleh developer karena menerima cash yang besar di awal termin, di awal angsuran. Nah, dari kedua pendapat ini kita bisa berpikir bahwa maka akad syar'i yang menurut cara mainstream itu bukan riba akan berubah menjadi syubhat karena metode alternatif lain. Jadi yang tadinya bukan riba, jika dihitung lagi dengan menggunakan pendekatan lain yang lebih kompleks, menggunakan segala teori yang lebih dalam, ada dimasukkan di situ keakuntansi biaya, maka konsep syar'i itu tadi jadi meragukan bahwa itu syar'i. Jangan-jangan masih mengandung riba yang tersembunyi. Barokallah. Bersawan yang berbahagia, semoga contoh soal ini bisa membuat kita lebih berhati-hati bahwa semua itu diputuskan dengan ilmu pengetahuan seperti firman Allah bahwa berfikirlah, berfikir. Jadi kita tidak sekedar menerima saja fatwa ulama,
bahwa ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Tapi kita juga punya reason sendiri, argumen sendiri yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil mahsyar. Astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.